instingnya berbeda gitu ya. Jadi kayak insting killernya. Jadi dia harus bergantung dari teman-teman yang lain kan buat nge-deliver damage-nya. Oke, tapi kita bakal melihat ini dia match point untuk kedua belah tim. Bagaimana game yang ketiga akan kita saksikan bersama-sama dan Alter Ego akan mengambil first pick-nya kembali setelah menutup ke Faramis. Novaria nih PR nih di game 1 dan 2 akhirnya di ban. Iya. Jadi langganan juga sekarang Novaria. Masuk ke dalam band dan Joy. Ada Kari. Lagi. Ada Ruby. Wow. Ruby Ada lepas Ruby. lah ini. Saya kaget Saya kaget nih ya. Saya juga kaget. Soalnya ini tergolong member tetap buat di band atau di pick juga. Iya. Dan ternyata Vexana. Vexana. Oke. Vexana. Karena Ruby ini kan di ban terus ya dari tadi ya di fase pertama deh kalau nggak salah. Ya betul. Tapi kalau memang Ruby mau diambil jadi roamer, ada Pakito yang kembali muncul. Iya. Povius bisa keluar dong jadi mid laner. Iya. Banyak lagi counternya ya. Banyak lagi, Banyak betul. lagi pola Dan kayaknya Alter perubahannya. Ego udah siap ya. Yap. Oke. Atau ya Apa mereka tuh? juga akan menurunkan egonya untuk bisa menggocek lagi. Jadi nggak nongol dulu di 2 awal. Bisa. Tapi untuk kayak gitu resikonya di sebelah nongolnya. Yap. Dan kalau mereka ambil Povius mungkin di pick kedua, pick yang ketiga, Esmeralda kan bisa jadi keluar. Dan itu ya Ruby bersama dengan Kari. Ini bisa jadi combo yang cukup maut sebenarnya. Karena tarikan dari end of end kita tahu cooldown time-nya itu cepet banget. Cepet banget spamming dan setiap Iya. skill yang dikeluarin kan CC kan. Yap. Dari Bigotnya ngasih slow, dari Don't Run-nya. Don't Run Wolf King-nya juga ada CC-nya. Tapi ini masih menjadi fleksibilitas nih buat Rebellion. Ini Ruby-nya bisa ditaruh di mana? Di Rom, di XTK, dan Bruno-nya di-deny. Plus Arlot. Wah, mau main sisi-sisi gede nih Kayaknya kayaknya ya. udah bergeser dari Terizla kan? Jadi full CC ya sebenarnya ya. Dari Final Slash, dari efek knock up, Eternal Guard, efek Tarify, knockback yang bisa diberikan lewat Worldy. Iya, bahkan dari sliding tackle-nya juga kan ada CC kan? Ya, dan menyamankan berarti Vengeance yang bisa menyala terus-terusan. Oke. Tapi untuk dari pick ketiganya, Rebellion. Mereka butuh ngambil ke arah mid lane-nya dulu kah? Mereka- Mainkan Hais di RBL butuh Hais. Emang boleh. Udah bisa, Seperti udah itu. pindah, udah pindah boy. Hais mau main. Mau. Mau. Cici. Oh, Cici. Cici menjadi pilihan dan ini udah sangat menjelaskan sekali ya. Ban export gak sih? Ruby Roamer. Ban Iya. export. Ben export. Iya, ini bisa ada flexibility dari Arnold di Rom Yep, soalnya. langsung soalnya. Iya. Dan udah 3 physical damager yang dimiliki oleh Rebellion. Oke. Dan banning yang akan dilakukan oleh Alter Ego ini magic damage sih. Yap. Lilia kah yang kita lihat juga? Atau bahkan satu hero nyamannya buat Swalo yang sudah lama tidak kita lihat. Gord. Eve. If Gord. Hanzo-nya di respect band sekarang buat Hanzo. Aku malah kangen Nana tau. Iya. Nana hilang loh. Kenapa? Sebenarnya ya enggak kenapa-kenapa. Cuma karena dia kan terakhir kena adjust tuh. Ya, Jadi yang Molina Smooch-nya dia ya. itu durasinya benar-benar sesuai dengan yang tertera gitu. Kalau yang kemarin lebih lama dikit. Sama Molina Give-nya agak sedikit jadi slow jalannya kan. Iya, Setelah iya. pasifnya ke trigger kan Betul. hybrid banget Hybrid. dia. Jadi cuma tinggal 30% ya, dari 70% ke 30%. Aha. Jalan kaki lah ya dia jadinya, Pelan. nggak lari. Tapi overall juga itu masih bisa memberikan efek sisi gangguan yang terus-terusan Bisa. spammernya itu kan. Bisa banget. Oke. Tapi untuk, ya ini dia, demi kemuliaan. Demi For honor. My grillnya di ban. Oke. Dan Oh, Minotaur seri. bisa di ban. Oh enggak, Bakti yang, oh udah ada Ruby ya. Ruby-nya bakal taruh di Roamer Roamer harusnya. ya, mereka bisa dapetin siapa nih? Fredrin mungkin kalau mau. Martis. Untuk hero yang tebal, Martis kalau pengen ngincer di early game ya. Yap. Dan juga yang minimal bisa survive lah dari sisi power. Ya, bakal banyak banget juga. Dan ya tidak menutup kemungkinan Alter Ego bisa menggunakan hal yang sama juga sebenarnya. Iya, dan sekarang waktunya mungkin yang terlihat adalah mid laner dulu harusnya ya. Mungkin yang diambil oleh pemain-pemain dari Rebellion sebelum nanti. Karena bisa saya mereka juga menyimpan langsung nih karena satu jungler utamanya. Yes. Bakal lihat. Kayak dari tadi juga memang polanya gitu ya. Kayaknya Pola gitu. junglernya last Disimpan. aja. Ya, disimpan. Buat kagetin ya. Iya, Martis. di sekarang ditongolin langsung. Mhm. Karena memang iya Martis sih. Sudah. Dan Fanny diambil walaupun memang sudah ada Ruby di sana. Beserta Glue. Wah, sesuatu yang baru dan kita akhirnya melihat tas
kembali dengan jungle damage. Bukan dengan jungle item tank. Yap. Berarti butuh magic, damage, Lilia kan. Lilia bisa menjadi salah satu Kayak pilihan. yang lumayan bisa escape lah ya. Yap. Yang mandiri juga. Lilia bisa menjadi salah satunya pilihan teratas kalau kayak begini ya posisinya. Pak. Iya. Ya, tapi tetap berat buat Rebellion ya, karena mereka gak ada yang benar-benar bisa ngelok. Meskipun memang ada Ruby. Iya. Ruby ini jadi tumpuan utama nanti waktu ada team fight yang terjadi. Yap. Atau bahkan Valentina bisa muncul. Oh iya, Dia itu punya dash ability, punya Terrify. punya Terrify, dan bahkan ya dia bisa dapetin source escape ya. Tapi ternyata yang diambil adalah Angela. Minim magical damage sepertinya untuk Rebellion. Oke, Angela. Wow. Oke, dengan masuknya Angela, berarti Rebellion mereka akan menitik beratkan untuk menang dari early game-nya, memaksimalkan potensi Martis 5 menit awal. Oke. Aku RBL tapi Bang Navari boleh gak mainin Hais? Oh, Wah. oh gitu Lelen ya? Min 1 ayang MPL Dead. Ah. Nah loh, iya. Sampai ke pojok itu tadi ya. Kenapa sih? Nah, ngamuk aja. Ya udah, kalau begitu ini dia. Deretan dari line up rating dari tiap-tiap pick-pickannya. Oke, dari line up ratingnya sebenarnya kita nggak bisa terlalu berpatok di sini, tapi kalau melihat bagaimana potensi late game, ini ada di tangan Alter Ego. Mereka punya Bruno, mereka bahkan bisa kontrol dari awal dengan Fanny yang sudah mereka dapatkan. Yap. Dan kita akan melihat seperti apa di match point untuk kedua belah tim Alter Ego ataukah Rebellion. Yap. Satu momen yang bisa membuat Alter Ego memiliki minggu pertama yang sangat-sangat baik. Atau Rebellion akan bangkit dan mendapatkan poinnya kembali. Jadi 2-1 kira-kira untuk siapa? 2-1 untuk siapa? Belum bergemuruh MPL Arena. 2-1 untuk siapa? Oke, kalau begitu MPL Arena pada suaranya. Oke. Rame ya kalian ya? Masih rame tapi kalau ngelihat ini juga rame di mid. Swallow-nya kena poke. Match up antara kedua belah mid laner yang kita lihat juga bagaimana Vexana ketemu Angela. Sudah dipastikan untuk poke damage range itu dimenangkan oleh Vexana. Ya, dengan banyaknya sisi yang bisa diberikan oleh Vexana juga, Terrify-nya. Sedangkan memang ada puppet string. Weh, Bisa ini diberikan oleh Angela. yap, dan sekarang mereka hampir saja tadi bertemu dengan jarak yang sangat-sangat dekat sekali. Dan sejauh ini ya masih terlihat pressure yang diberikan dari Alter Ego. Mencoba untuk memenangkan dari setiap matchnya karena ini Glue ketemu Cici, Glue tuh superior banget kan? Betul, dia bisa nge-heal terus-terusan juga. Iya. Dan satu dari Rebellion di sini, mereka gak punya hero yang bisa fast clear lane. Ini mereka bakal lebih terlambat sedikit kalau memang mereka mau clear lane. Dan jadi sulit juga kalau memang nanti mereka bertumpu terhadap Kari. Kari bisa dikejar Glue habis-habisan loh. Akhirnya jauh dari team fight dan damage-nya juga nggak nyampe, ngilu lagi. Ketempelan lah ya. Ketempelan. Ketempelan Ya, Glue. ketempelan. Ya kan? Udah lama ya ngeliat ketempelan ya. Iya bener. Udah lama loh, bener-bener lama loh. Tapi ini Tas harus bisa dapetin space sih. Dia bisa harus ngecoba lock ke lini belakangnya. Karena ya balik lagi di sini walaupun memang minim CC ya. Tapi Audi Easy bisa spam terus dan kita tahu kan Setuju. Ruby lumayan lah bisa Iya. ngeganggu gerak dari Fanny. Yep, down run-nya ya Iya. kan. Dan juga kalau memang ada follow up yang di belakang dan ya yang bisa dimaksimalkan oleh Rebellion sendiri sekarang adalah bagaimana mereka memenangkan untuk duel di Turtle. Ya, Itu yang dicari kan tadi. Yap. Mereka udah punya banyak loh. Kombinasinya mereka punya Martis, Angela. ya. Tapi kalau ngeliat Fanny juga memang kita jarang yang ngeliat Fanny kontes turtle pertama Betul, ya. dia kan? datang colongan cabut. Tadi doang pas Bigetron. Iya. Turtle pertama lah kok ada. Logo unggul Loh, ya kan. kok dapet lagi? Terus juga kalau ngelihat dari tadi momen terakhir sebelum kita ada sedikit technical issues ya. Hah? Itu kan Martisnya lagi ngepok ke turtle dan babak belur kan tadi. Udah kehilangan setengah HP loh. Mhm. Dan sebenarnya kalau memang mau di counter oleh Alter Ego mereka bisa karena mereka punya glue ya. Dengan split-splitnya yang bisa menjauhkan atau bahkan menarik Martisnya semisal mencoba untuk mendekat. Cuman PR-nya lawan Martis karena dia punya Mortal Coil ini yang bahaya karena efek tarikan dari slam-slamnya ini bisa di-deny. Gak bakal kena sama sekali efeknya. Ya. Dan kayaknya ini sebenarnya mungkin mau Baxia Angela nggak ya buat nutupin ininya magic damage-nya. Bisa. Masalahnya Baxia Baxia tadi di di-ban. ban. Kayaknya udah kebaca juga nih mau ke arah sana.
Ya, tapi kita akan melihat seperti apa dari game yang ketiga. Karena kalau ngelihat early-nya, Alter Ego ya unggul. Ini nggak ada yang bisa menghentikan dan bahkan ngeganggu pattern farming dari Tas. Ya, Fanny-nya bebas ya kan. Iya. Kembali menunggu pastinya. Late game-nya bisa dibawakan ada Bruno mereka. Yep. Bruno late game jelas sakit dan bisa di cover dengan kehadiran Vexana plus Arlot. Nah itu Arlot. Masih ada Arlot loh, jangan lupa loh. Arlotnya, Vengeance ini bisa kemana-mana. Karena banyak sisi yang bisa dilihat sama dia. Bahkan Cici dan Cici, ya kan semuanya Cici. dilihat ya kan. Cici dan Yoyo ya kan. Tapi kalau untuk masalah matchup planning ini kayaknya ngebuat dari Karsnya mati jalan sih. Ya. Karena agak susah memang buat Cici misalnya dia pengen untuk adu ya. Head to head lawan Glue. Dimana Glue-nya nanti bisa pakai slam-slamnya buat nge-heal lagi. Dan bahkan efek slow-nya kan nempel terus dia. Memang ada efek slow, memang Yoyo-nya mungkin bisa dipukul. Tapi dia punya ultimate, dia punya split-splitnya nanti. Banyak sih, banyak sebenarnya potensi yang membuat akhirnya ya Cici ketika hit ke arah Glue jadi sia-sia. Yep. Jadi ya sama kayak ke Uranus gitu loh. Iya, sama-sama siap. Ya kan basically emang tank gitu kan, Tank, betul. Min 1 Ayang MPL dead, ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Dicari Min 1 Ayang. Min 1 Ayang nih Itu guys. buset, rame bener nih kayaknya. Iya. Nah ini head to head antara kedua belah mid laner. Oke, ada Krite dan juga Swallow ya. Kita tahu bahwa Krite juga di sini pool hero-nya cukup luas melihat kemunculan Povius yang sempat dibawakan di hari yang pertama kemarin. Sedangkan Swallow meskipun tertekan tadi, ternyata Novarianya sanggup untuk memunculkan satu team fight yang mulus yang membuat Rebellion bisa mendapatkan poin kemenangan. Dan juga mengantarkan rekan-rekannya lagi ya dengan Betul. vision yang sangat-sangat baik. Mereka bisa menjadi dan juga memulai pertempurannya seperti apa. Sabar teman-teman. Sekitar 30 detik lagi sepertinya kita udah bisa memulai dan mungkin bisa jauh lebih cepat lagi. Karena dari kedua tim ini kita buat mereka senyaman mungkin mainnya. Dan Yep. Marshall, Gary siap untuk melanjutkan pertempuran. Baik, kita sudah terpanah dengan mulainya kembali game yang ketiga. Ya. Dan kembali lagi di area turtle di mana tadi terakhir Buset. kita melihat dan Kars, ketiban Lord. Rasi galak banget tadi Vengeance nabrakin kayak begitu juga ya. Oke, sementara untuk sekarang Rasinya mulai maju kembali. Sedikit lagi bisa Tami. Udah ada Angela di dalam tubuh dari Karsnya dan mereka mundur pula ke tempat yang berbeda. Memulai pertempuran di area tersebut dan juga sedikit lagi mau pergi ke arah para Kars. Berhasil dihancurkan tapi pertempuran yang berlanjut bahkan Decimate yang membuat Rasi pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Sedikit lagi Epi tersisa. Painya menjadi orang terakhir dan satu yang terakhir. What? Masih bisa bertahan dan juga memberikan gangguan seperti itu. What an outplay dari Pai yang ternyata hampir saja bisa ditumbangkan, ternyata justru menunggangi Vincent dan membuat Vincentnya tumbang. Yap. Situasi untuk membalikan keadaan tadi. Yep. Dan ya kita tahu lah bagaimana memang split-split yang bisa naik ke atas tadi dengan efek stack yang mendapatkan kembali HP yang sudah hilang juga. Jadi Pai ini gak perlu untuk recall kembali dan bahkan dia tetap stay di laning dia. Iya. Wah ini gak expect ya ternyata. Tadi memang dari Decimate-nya gak yang chain kill sih. Iya, Jadi udah putus ya. Udah berakhir gitu, Betul. bisa putus. Tapi buat Turtle sekarang udah mulai di setup lagi. DKI Karsnya menjadi satu orang terdepan berada di dalam pit dari Turtle-nya. Pertempuran kembali terjadi, final slash-nya dikeluarkan pula. Dengan jarak sedekat ini seperti apa lagi hasilnya karena split-splitnya pun sudah langsung terlihat di area tersebut. Painya berhasil lagi menarik karena satu player di mana Vincent-nya ditarik masuk ke dalam area defensive dimiliki oleh Alter Ego dan pertempuran terus berlanjut. Audi harus pergi. Dan justru sekarang terlihat dari Rebellion yang minim damage ya. Yap, dikarenakan memang bisa di zoning habis-habisan di early game ya, apalagi dengan power dari Glue juga. Yep. Dari emblem yang dipakai oleh Pai ada basic common emblem di sana dan juga Brave Smite untuk lebih bertahan hidup dan membawakan emblem tank. Jadi super, ya cukup super sustain dia. Dengan basic common emblemnya, gak perlu untuk kembali recall. Buset galak banget, Karsnya udah mengeluarkan lagi Vengeance yang dia punya. Ini keunggulan dipegang penuh oleh Alter Ego ya dengan 2.300 net worth. Dan terlihat dari segi itemnya ada Husklow yang udah selesai. Dan Betul. berbeda yang dimana biasanya kita melihat Kari udah mulai shifting ke arah Corrosion item ya. damage ya. Langsung Betul. Corrosion ini masih dengan ada Thunderbelt. Ya. Berarti masih minim banget nih damage dari
RD sendiri. Ya, masih harus menunggu mungkin item kedua ya, yang nanti selesai untuk Moai juga. Tapi dari sisi plusnya adalah dia akan bisa sustain untuk di Wah, area top. ini Kars benar-benar dihajar banget di bawah, tapi Kars masih bisa bertahan loh. Memang masih bisa bertahan, tapi recall yang harus dilakukan juga dan topnya di sini Moai juga masih terlihat cukup nyaman. Belum ada gangguan sama sekali, belum ada bantuan terhadap Nino. Iya. Aima, Nino, gantian ya. Yang pakai Bruno dia tadi galak-galak banget ya. Menang Rensolnya. Iya. Menang Rain sudah punya Haskell tadi. Yap. Menang level juga. Tapi ya ini Karsnya yang udah lumayan ditekan juga sih. Vincent, ini cukup kesulitan karena dari tadi kita melihat bagaimana fight yang dibawakan oleh Rebellion juga. Hardguard-nya itu menuju ke arah Kars. Ya, dan lihat bagaimana dari Pai-nya juga yang kembali mencoba untuk mencari situasi kapan dia akan melakukan zoning ya. Karena kita tahu dalam 10 detik ke depan dengan adanya turtle yang spawn bisa jadi team fight akan dilakukan lagi oleh Rebellion. Tapi ya terlihat untuk sejauh ini Goldlane kayaknya udah nggak perlu disenggol-senggol lagi ya. Rotasinya juga dari tasnya nggak menuju ke arah Moai-nya, lebih fokus ke arah matiin dulu pergerakan dari cicinya Kars. Plus setup menuju ke arah turtle juga. Dan sekarang udah mulai bergerak lagi. Ya. Ini di bawah tas sudah terlihat, sementara Pai-nya waktunya kah untuk berubah karena Pai bisa saja membalikan keadaan dan pertempuran pada slash-nya. Connect lagi ke arah 3 play dan Audinya berhasil langsung ditarik begitu saja. Vincent berusaha untuk bisa pergi tapi Tas tidak membiarkan itu semuanya saja. Tas satu yang terakhir. Tasnya pun masih bertahan masih bisa selamat. Bahkan beberapa player dimiliki oleh Rebellion jadinya terjebak. Yes, dan Ninonya turun sampai ke bawah. Sekalian bertukar lane juga dan berhasil untuk menghancurkan turret. Dan bahkan tasnya nggak tumbang. Ini menjadi sebuah kerugian besar buat Rebellion. Ya, di mana Rebellion mereka mencoba untuk melakukan team fight, tapi ternyata dari Alter Ego juga mereka cukup ready berkat kehadiran final slash yang dilepaskan Tasi. Oke, sementara untuk tasnya masih berhasil pergi lagi. Tapi ada satu mau pendek yang menarik tadi pergerakan Rasi. Rasi akan bisa bertahan di mana final slash tadi udah dikeluarkan Rasi. Flicker yang dia punya mau nggak mau harus dikeluarkan. Rebellion harus menghindari fight-fight di tempat sempit kayak tadi. Pertama udah kalah sisi power. Yep. Kedua itu adalah zona bermain buat Fanny. Iya, dan Fanny-nya bebas banget juga ya. Belum lagi nanti kalau memang ada Nino yang join. Itu satu worldy itu akan bisa efeknya bakal besar banget nanti. Untuk di area-area yang memang cukup sempit ya. Tapi ya kalau memang kita bicara soal bagaimana team fight yang harus dilakukan ini agak susah. Karena kalau gak fight di tempat sempit, di tempat yang luas pun sebenarnya mereka bakal paksa untuk masuk ke area sempit berkat adanya final slash. Buset. Itu dia. Vincentnya galak banget. Sementara untuk Pai berhasil pergi split akan siapa yang menjadi korbannya mencoba untuk bisa mengejar lagi pergerakan Kars. Tapi Kars untuk kali ini tarik lagi masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi turtle-nya bisa diamankan, Audi berhasil dihancurkan. Sementara untuk Moai-nya pergi ke arah mana? Moai menjadi korban tambahan. Wah, lagi-lagi ini teror dari Vexana. Efek terrifying yang ngebuat akhirnya dari Moai-nya pun gak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan eksekusi-eksekusi yang dihadirkan oleh Alter Ego begitu bersinergi. Iya, ini mereka banyak banget. Banyak momen yang terjadi tadi ya. Di mana Pai berhasil untuk megang dua pemain sekaligus yang ada isinya Angela juga. Dan secara game fact-nya terakhir kali Tas menggunakan Fanny 364 hari. Gak mau nunggu sehari lagi nih pas tahunnya. Iya. Tapi ini waktu itu berhadapan dengan Rebellion juga. Dan ngalahin Rebellion lagi. Oke. Sekarang mereka sekarang dia ngelawan Rebellion lagi ya. Iya. Pas banget. Tapi di tim yang beda. Di tim yang beda. Betul. Oke, tapi untuk sejauh ini Outer Turret udah mulai rontok semuanya juga. Vision akan semakin terbatas lagi dan ini kelihatan sinergi dari Hardguard untuk masuk ke arah Kars ini masih belum terlihat optimal karena ini tebel-tebel banget yang di depan loh. Rasi Pai. Rasi, Pai, terus juga masih ada efek Terrify yang sebenarnya ini mengganggu banget buat efek Terrify. Iya, itu tadi sulit kan untuk Moai-nya juga mau untuk bisa mendapatkan satu hero Buset. aja butuh waktu yang cukup lama karena Karsnya sekarang. Bisakah dia bertahan? Karsnya dengan Vengeance yang udah diaktifkan, pertempuran kembali terjadi tapi Pai-nya bisakah dia bertahan karena sedikit lagi penyisapan selesai udah langsung dikeluarkan. Pai-nya berhasil lagi dihancurkan sementara Vincent yang mencoba untuk bisa mengejar lagi pergerakan Kraid. Kraid-nya mau pergi ke arah mana? Kraid-nya kehilangan momentum. Dan triple kill didapatkan oleh Vincent. Yap. Dan itu adalah sebuah aksi penyelamatan yang begitu baik ya. Yep. Hardguard masuk tepat waktu dan akhirnya itu darahnya naik terus. Yep. Curtain Skull-nya kena 2. Dan juga pasif dari Cici sendiri yang memang sudah di stack 10 tadi. Iya. Jadi dari spell skill-nya juga jelas ini bakal besar banget dan dengan item War X juga yang sudah dibuy oleh dia untuk first item. Dan barusan retry digunakan. Oke. Dan berarti untuk kali ini dari Rebellion
mereka bisa agak menahan dulu. Iya. Kalau memang mereka mau inisiatif, sebenarnya bisa banget kalau mereka mau. Hanya sekitar 14 detikan saja mereka harus menunggu. Tapi apakah itu akan diberikan oleh Rebellion karena mereka langsung ngapus saja. Sementara sekarang Karsnya Nino. mencoba untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan. Nino dan juga Rasi mencoba untuk bisa melindungi bagian belakang mereka berpindah lagi. Tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Vincent. Painya sendirian di atas untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player dan juga mulai menaiki lagi ke arah satu player. Asura Aura yang dikeluarkan dia bawa masuk ke dalam inner turret. Dan mereka masih selamat tanpa ada yang tumbang. Yep, memeltdown Lord bukan masalah untuk Kari. Sehingga di saat informasi tidak ada retribution dari Tas, di all in langsung Lordnya dan akhirnya bisa jatuh ke tangan dari Rebellion. Yap, satu Lord yang bisa membeli waktu agar situasi gold untuk Rebellion ini akan sedikit lebih stabil setelah ini. Karena mereka butuh untuk menstabilkan, setidaknya mereka bisa mencabut turret-turret yang masih berdiri dari Alter Ego. Buset. Katronnya udah keluar ya. Surprise! Yap, tapi Karsnya masih bertahan, malah Kars sekarang mencoba untuk ngebalikin. Oh, Moy? Wehey, di tempat yang lain Moy. Sudah ada Angela di dalam tubuhnya, akankah Moy kembali maju untuk bisa memberikan sebuah damage? Tidak. Itu di bawah, Karsnya nyari loh. Nyari, dia mau cut wave juga ya biar bisa memenangkan lane-nya juga. Tapi Lord berjalan ke arah inner turret, masih berhasil untuk dihancurkan. Nino masih susah ya pastinya buat clear terlebih dahulu. Tapi ya kita akan melihat di mana mid-nya akan menjadi target dari Rebellion. Yap, kehadiran Angela yang memang ini mengganggu banget juga. Yang dimana kadang-kadang kalau kita melihat Alter Ego mereka all in, ada Angela ini gak jadi langsung. Bisa Iya sih. didinai oleh Rebellion. Dan jangan lupakan sebenarnya ini masih dengan Vincent. Yang retrinya on point loh dari game-game sebelumnya juga. Udah mulai kembali nih ya. Yap, udah mulai dapetin tempo ya. Iya. Retri-retri yang hilang ya. Udah panas dia. Udah panas. Tapi kalau ngelihat ya memang sekarang udah mulai dipersempit lagi gapnya. Udah mulai Oke. dikejar oleh Rebellion. Tapi ya kita akan melihat bagaimana nantinya performa dari Tas untuk bisa mengunci lini belakang. Karena source damage mereka cukup terbatas loh. Ya, tapi tas dengan Nino juga nih itemnya harusnya udah lebih lah dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita lihat dari perolehan gold-gold yang sudah mereka dapatkan. Yep. Dan kalau ngelihat sekarang, Moy-nya akan dijagain abis-abisan sih. Ini Suelo harus jaga posisi untuk bisa nantinya nge-backup siapapun yang terkena sergapan. Karena kedua belah tim ini sama-sama punya power untuk bisa melakukan kejutan. Ya. Ini mereka 5 orang banget satu landing nih ya. Ya, sebenarnya lebih mengerikan kalau Alter Ego mereka kumpul ya di satu rumput terus tiba-tiba ditangkap dengan I'm Offended. Itu yang harus dihindari oleh Alter Ego sekarang. Karena untuk pemegang Purify hanya ada di tangan Nino sendiri. Jadi ya ini efek dari down run ataupun dengan I'm Offended-nya ini bakal mahal bagi Rebellion. Dan ini fight di area Lord akan jadi fight besar-besaran sih harusnya. Karena walaupun dalam posisi yang sekarang lagi ngejar Rebellion, ini mereka juga nggak bisa berbuat yang lebih banyak lagi. Mereka harus tetap jaga temponya, harus jaga posisinya juga. Karena kalau bisa dibilang ya vision lebih luas bisa dipegang oleh Alter Ego. Ya, dari build itemnya kalau kita lihat ya, ini Rebellion mereka itu kurang loh. Karena lihat bagaimana dari Angelanya itu Flash of the Oasis, terus Iya. Necklace of the Realm. Berarti secara pemberian magic damage pun mereka kurang. Ya, plus Kari juga tadi ada 2 item defense. Oke, dari Thunderbolt akan memberikan true Endless damage-nya juga. juga. Tapi kan dengan ada 2 item defense itu pun tidak akan sekuat dari item attack-attack yang akan dipasang gitu. Benar, jadi bisa jadi kita akan melihat ya bagaimana Rebellion akan memainkan team fight tarik ulur, back and forth. Yang Oke. dicari, mancing dulu sebelum mereka masuk untuk bisa mendapatkan objektif. Dan Wah. akhirnya, konsil? Konsil yang mau pergi ke arah mana? Rasinya terlihat ada di dalam area tersebut. Sementara panel saya sudah langsung dikeluarkan. Rasinya terjebak sendirian mau pergi ke arah mana? Rasi, Vengeance. Namun untuk sekarang Pai-nya ada flicker tadi yang sudah terspawn di dalam area tersebut. Dan juga Auditensi pergi ke tempat yang berbeda. Tapi dengan hardcat yang masuk di dalam tubuh Cars, mereka pun masih berkumpul di dalam area dari Lord. Yap, dan sepertinya kali ini pun Rebellion gak bakal membiarkan Lord ini akan jatuh ke tangan dari Alter Ego. Mereka udah mulai sneaky peeky di area rerumputan, tapi ternyata dengan item-item defense-nya itu, Rebellion itu gak ada yang bisa diburst langsung sama Fanny. Yap. Jadi mereka harus nunggu sebenarnya biar jadi dulu Ninonya nih. Ya. Karena untuk nge-burst down ya, kira burst down-nya ada marksman, ada Kari di sebelah. Oke, sementara untuk Angela, mau gak mau dia pun harus menjaga base-nya. Dan ternyata seperti ada pencurian lah yang terjadi. Purple buff milik dari Vincent kali ini sudah menghilang, lenyap di tangan oleh Tas.
Dan ada sedikit delaying juga yang dilakukan oleh Alter Ego menuju setup menuju ke arah lordnya. Oke. Aduh, Ninonya udah mendapatkan satu balasan dan menimbulkan juga efek kepanikan sedikit. Sementara Vincent tadi ada efek dari sakit masalah banget. tubuh Asura Aura. Hey Vincent! Mau pergi ke arah mana di mana Vincent yang untuk sekarang gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Tapi Woldy udah bisa dikeluarkan. Karsnya mencoba untuk bisa mengejar. Karsnya mencoba untuk bisa menggagalkan aksi kepulangan mereka. Tapi dengan ada konsil tadi udah langsung dikeluarkan dan mencoba untuk bisa mengejar namun masih gagal. Wah ini Ninonya sih udah menyakitkan ya. 3 kali. Basic attack dari volley shot tadi itu udah ngebuat Vincent udah Vincent kayak lagi. tersisa sepertiga HP-nya. Iya, dan jadi dia punya Windtalker ya di sini. Iya. Jadi ya ada chance juga untuk bisa menambahkan attack speed dia. Dan juga untuk volley shotnya ya bakal jauh lebih sakit dengan efek critical yang didapatkan dari Berserker Fury. Sedangkan dari sisi Moai, Brute Force ada juga dia, main defense. Melvic Roar memang sudah punya Wind of Nature kan untuk last item dia. Plus untuk seorang Krite, gagal bisa mendapatkan Karamoy. Konsil sudah digunakan, Lord bergerak di bagian bawah. Oke. Dan Lordnya kali ini bakal langsung merangsak ke arah base turret di arah bawah ya. Tapi kayaknya bakal coba untuk ditahan pelan-pelan. 3 pemain dari Rebellion sudah mulai ready untuk bisa menahan Lordnya. Tapi ya kita akan melihat bagaimana dobrakan yang dilakukan oleh Alter Ego. Yap, Lordnya sudah masuk di bagian bawah. Fanny melihat dari kejauhan mungkin akan masuk lewat pintu yang berbeda. Satu besar di atas menjadi incarannya dan berhasil dihancurkan pula. Dan ya disiplin ya dari Alter Ego, mereka juga nggak mau yang terlalu memaksa untuk nabrak. Yep. Setelah menghancurkan 2 base turret mereka merasa cukup dan mundur lagi dan set up ulang. Mundur lagi loh, semuanya tenang banget loh mereka. Sabar dulu ya kan. Ya karena memang potensinya untuk dibalik ini masih ada. Karena Rebellion mereka punya hero-hero yang bisa menciptakan momentum seperti Ruby. Dan Iya. ini yang dihindari kan. Jangan sampai mereka harus fight di posisi-posisi yang memang tidak mengenakan nanti bagi Tas dengan Fanny. Oke. Dan permasalahannya juga kalau misalkan nantinya counter initiate bisa dipegang sama Alter Ego dengan adanya Arlot ini loh yang dari tadi juga jadi pengganggu. Dan timing dari hard guard itu udah mulai krusial sih. Ya, target. Dan sebenarnya ya ini bisa jadi dikarenakan juga ya dengan minimnya magic damage yang dibawa oleh Rebellion. Dari Alter Ego mereka bisa fokus untuk build aja end of physical defense. Physical defense semua. Tapi ya dari tadi kita udah bisa melihat bagaimana udah mulai sulit nih dari Tasnya bisa langsung nge-burst down satu pemain. Karena dengan item-item defense itu, ya walaupun dengan Angela tanpa item defense, tapi kan ada Fast of Yosis. Betul, betul. Yang akhirnya bisa jadi miskalkulasi. Dan masih sabar lagi dari kedua belah tim menurunkan temponya, terutama dari Alter Ego yang sedang melakukan posisi offense. Sneaky Peeky di area rumputan sudah mulai dilakukan pula, Yep. sembari menunggu Lord yang akan segera muncul. Ya, tinggal siapa yang bakal terkena efek Tarifa ya. Dari itu bisa di follow up oleh Nino juga. Yep. Karena untuk di one shot sekarang dengan Twilight Armor yang dibeli tadi sama si Audi TZ ini sangat-sangat susah. Kapronet pun gak bakal masuk nanti untuk Tas. Jadi mau gak mau memang Alter Ego mereka harus sedikit lebih bersabar sembari menunggu untuk Lord yang spawn dan sudah spawn sebentar lagi. Ini Lord ada 2 kemungkinan. Yang pertama mereka bisa coba untuk ambil. Oke, ini dia Moai. Akankah mau disikat oleh Tas karena Moai pun memiliki HP yang cukup tinggi tidak? Tidak. Tidak. Sabar. Sebuah keputusan yang cukup bijak ya, karena nggak tahu nih di rumput sebelahnya adakah backupan atau tidak. Betul. Kalau tiba-tiba show terus ada Rubinya juga kan kaget ya. Iya. Dan sepertinya akan memancing saja fight di area Lord yang sesaat lagi harusnya akan ter-enhance sih kalau di reset nih. Yep. Ya. Angela melihat dari kejauhan nih ya. Masih cukup sabar untuk bisa menggunakan hard guard-nya. Sementara sekarang Audi pun harus merasakan bagaimana sakitnya ditimpa magical damage seperti itu. Dibikin galau. Dan ini yang jadi pertasnya. Oke, Moai. sementara untuk Moai dikejar habis-habisan Tas. Kehabisan energi harus pulang kembali. Wah, itu bahaya sih ya. Hampir nge-trigger hard guard loh itu Iya, harusnya. itu nge-show di tengah dan akhirnya bakal coba untuk di-commit, tapi memang cukup sulit ya untuk bisa di-take down secara instan. Dan Lordnya di-reset dan harusnya dengan menjadi Lord Evil. Dan kita akan melihat bagaimana tarik ulur di area Lord ini. Dan sekarang Karsa udah punya Hunter Strike ternyata. Butuh damage tetap ya. Ya tetap butuh. Dan juga Hunter Strike bisa memberikan efek movement speed kan. Yep. Jadi dia lebih cepat nanti untuk bisa ngejar setelah hit yang kelima. Waduh. Itu kapan gua di shootnya tuh di bawah tuh. Loh.
Enggak gitu. Beda ya, Wait, beda. tapi fight terjadi. Dan pertempurannya kembali terjadi. Bahkan Harkanya sudah mulai masuk. Tapi coba lihat pergerakan dari Mo yang masih jauh ada di bagian belakang. Sementara Rasinya sekarang menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan buah backupan. Tapi split-splitnya udah langsung dikeluarkan pula oleh Pai. Di mana Audi menjadi korbannya. Vincentnya. Tapi Tasya berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base utama. Inilah fungsi dari Mo untuk bisa menjaga di bagian belakang. Tapi Tasya masih bisa bertahan, malah Arkrannya berhasil dihancurkan. Sekarang Tasya hadir. Tapi Tas hanya tumpang lewat saja. Wah, tapi nampaknya kali bakal dibalikan. Woi hei, akan dibalikin ke Kandarasi. Flicker dikeluarkan tapi Kars di bagian belakang siap untuk mengejar. Immortalnya mulai pecah. Pai memberikan sebuah backupan. Rasinya masih memiliki satu bar SP lagi. Hanya saja terlalu menyakitkan damage yang bisa dikeluarkan oleh Cici. Bahkan untuk sekarang Pai-nya memiliki ke arah mana? Pai-nya pun harus mengeluarkan Flicker. Dan juga untuk matinya. Swallow menjadi korban. Terlalu memang mengejar juga ya, tapi space yang di-create bagaimana Lordnya sekarang sudah mulai dicicil awareness dari Moai. Tapi lihat kali ini bakal ada kontes retribution kah? Oke, dan tasnya dihadang. Tidak boleh mendekat dan harusnya Lord akan menjadi milik dari Rebellion. Lagi dan lagi mereka berhasil mengamankan momentumnya. Tanpa magic power yang begitu besar, tapi ternyata kombinasi Cici X Angela. Yes, terlihat bahwa Cicinya dengan lifestyle yang sangat cepat sekali. Dan juga mereka ngebalikin semua prediksi dari lawannya. Dan Flash of the Oasis tadi juga yang membeli waktu yang sangat cukup. Dari item build-nya ini kita melihat begitu banyak item-item defense yang memang sudah terjadi. Dan lihat bagaimana gold yang sudah diperoleh Kars. Ini juga ada Ice Queen One itu loh yang ngasih efek slow. Betul. Siapa yang ketempelan kena curtain skull, kena yoyonya juga. Nggak bisa kemana-mana. Spamming dari Magic Love Wave-nya. Iya. Ya, memang mungkin kecil, tapi berkala kan. Dan konsisten damage-nya. Iya itu ya yang ngebuat akhirnya bisa megangin siapapun di lini paling depan terutama ya bahkan Pai. Dan kita akan melihat bagaimana Lord sekarang berjalan ke arah top lane. Sedangkan PR masih dilakukan juga oleh Rebellion untuk bisa bersih-bersih dulu karena mid-nya masih berdiri kokoh. Benar, dari item yang kita lihat tadi, fleeting time dari Swallow di sini akan memudahkan dia untuk selalu bisa menggunakan hard guard. Ya, dan sekarang dari Rebellion mereka pun bisa ngedelay lagi apapun yang dimiliki oleh pemain dari AE ya, yang dari tadi berhasil menekan mereka dan pede banget. Karinya sendirian di bawah loh, pede banget. Dia udah jadi tadi item-item defense-nya juga. Makanya kayak oke lah ini udah bisa solo juga kalau memang mau di pick off dia cukup tebal ya dengan full HP yang ada di atas angka 6.200-an ya. Yes, ini kayaknya Rebellion bermain combo immobilize ya. Iya kan kena Puppet of the String, kena Curtain Skull. Ini combo benar-benar pelan tapi sakit banget. Dipegangin kakinya gitu. Betul. Walaupun damage-nya nggak yang gede banget yang wow gitu ya. Bukan yang langsung nge-burst, tapi sakit lama-lama. Slow but deadly. Betul. Wih, ngeri banget. Tapi ya, ini momentum yang bisa dipegang sama Rebellion. Berbalikkah keadaannya? Tapi kalau melihat PR dari Rebellion, mereka punya dua lane yang harus diurus dulu. Top dan bottomnya, ini super minion dari Alter Ego harus dibersihkan sehingga nantinya ada satu lah atau dua bahkan yang ditugaskan untuk bisa menjalankan lane-nya. Yep, dan itu adalah advantage untuk Alter Ego sendiri sih, dimana memang mereka berhasil untuk mendapatkan best turret, jadi mereka bisa setup-nya jauh lebih nyaman untuk mereka. Tinggal bagaimana nanti mereka bisa memenangkan team fight, karena berulang kali kalau kita lihat area dari team fight-nya juga, Rebellion, ini pemain-pemain mereka sangat susah untuk bisa langsung ditumbangkan. Iya. Gak ada yang bisa langsung instant, tapi butuh waktu, kira-kira 5 detik, 3 detik, dan butuh waktu itu efek heal dari Angela masuk. Iya. Ini kelihatan ya dari RBL mereka nggak mau melakukan banyak hal selain dari clear wave dan juga menunggu dari lore selanjutnya muncul. Ini aja yang mereka tunggu dari tadi. Iya. Mereka mencoba untuk bisa menghabisin wave minion di bawah, wave minion di atas. Setelah itu ya udah. Ya mereka tetap berada mereka berada di garisnya masing-masing gitu. Yep. Ini masih saling nunggu juga sih, dan Evolve Road yang akan sangat menentukan sebenarnya untuk fight kali ini. Lord 4 ya? Yep. Wah ini udah makin strong lagi nih Lordnya ya kan udah menginjak menit ke-23. Dan kita akan melihat bagaimana Lord ini akan dikontes besar-besaran sih. Lane lagi-lagi masih menjadi PR buat Rebellion. Sedangkan Lordnya udah mulai di-poke oleh Pai di depan sana. Ya, tapi aku suka ya, dari Rebellion mereka selalu meninggalkan atau mungkin membuka posisi Moai. Yang dimana sebenarnya itu adalah salah satu trapping juga. Karena dekat dengan Moai selalu diisi dengan satu pemain. Nah itu Moai-nya yang cukup ya di backupnya sama Ruby. Betul. Sedangkan ya udah Kars mainnya sama Cici sama Swallow-nya. Jadi ada dua kombinasi nih yang berjalan. Sedangkan ya udah Vincent mandiri lah ya. Betul. Vincent udah gede kayaknya mandiri aja udah. Terus dia kan lawannya juga yang nggak bisa langsung nge-burst down Angela plus Cici ya. Konsil?
Ini ada konsil lagi, Rasi mencoba untuk mengejar Kars loh. Emang bener-bener Kars yang dituju. Tapi Clyde harus mundur kembali, Vincent. Masuk ke dalam rumputan di bawah, wave minion dibiarkan begitu saja. Angela harusnya menjadi mata-mata ataupun penjaga gawang. Di dalam base yang dimiliki oleh Rebellion. Karena riskan di split push lagi Iya. sama tas kayak tadi kan, itu bahaya banget. Dan juga kalau misalkan dia emang nge-show, dia bisa di-commit. Karena dia nggak punya item defense kan tadi, sebanyak teman-temannya yang lain. Jadi lebih baik aman aja, nyari informasi juga, jaga diri baik-baik. Tunggu aku di waktu yang tepat. Tapi untuk Lordnya sekarang udah mulai dipegang oleh Pai dan Kars. Iya, dan konsil udah langsung dikeluarkan. Coba lihat Rasinya ada di dalam rumputan. Moe-nya pun langsung saja tahu di mana keberadaan dimiliki oleh Rasi. Tapi Rasi Panasnya sudah langsung Nino. dikeluarkan. Damage-nya udah langsung terlihat begitu saja begitu mengerikan. Tapi coba lihat di bagian tengah. Untuk tasnya masih free sendirian. Masih banyak wave minion yang harus dihilangkan sebelum dia nanti mau melakukan sebuah split push. Tapi sekarang dari Lordnya belum menjadi milik siapapun kembali. Yap, tapi bakal coba untuk dicicil lagi oleh Nino. Dan fight itu panjang banget karena mereka punya durability yang tinggi banget. Ya, Tarik ulur, itulah yang sedang terjadi sekarang. Berkat kehadiran dari Angela dan juga dengan adanya Cici, ini bisa mengusir pemain Alter Ego yang punya damage besar. Buset Nino damage-nya nabrak ke Audi lumayan tuh sekarang Karsya mulai lagi maju ke bagian depan tapi Nino masih bisa flying tackle lagi ke depan yang berbeda. Panas Rasnya dikeluarkan tapi masih ada satu Audi. mortal coil yang membuat dirinya pun selamat dari terjangan tersebut. Wah ini di zoning abis ya. Akhirnya Lord akan jatuh harusnya ke tangan dari Alter Ego tanpa gangguan. Dan Wow. Vincent nggak sempet retri. Yap ini dia, Lordnya berhasil langsung diamankan sementara mereka pun akan berusaha untuk bisa mundur tapi Immortal yang dimiliki oleh Audi pecah. Akankah ini menjadi sebuah momentum balikan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego di mana untuk Vincentnya tertinggal pula. Langsung dinaikin kah? Tidak, karena Karsya pun masih berhasil untuk pulang. Wah ini PR banget lihat Moai-nya. Ini lagi bersih-bersih wave bawah yang dari tadi didorong terus menerus dan sekarang sudah tidak ada base turret lagi milik dari Rebellion. Dan lihat bagaimana Twilight Armor menjadi pilihan buat Resi. Dan ini akan sangat sulit sekali, mereka tidak memiliki satu sisi yang sangat besar. Sementara untuk Cicinya mulai maju ke bagian depan. Tapi ternyata Rebellion masih belum menyerah, mereka masih mencoba untuk bisa menghabiskan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi Moai berfokus untuk menghilangkan wave minion yang akan masuk. Oke, wave udah mulai masuk dan bagaimana kali ini Alter Ego. Tasnya dan sekarang kepedangan hadir untuk Alter Ego setelah sekian lama di season 12. Mereka menunggu momentum ini. Wow, setelah di season 12 dua leg berhasil untuk dikalahkan oleh Rebellion dan ini adalah pembalasan dendam yang begitu manis. Alter Ego kembali membuat rapor buruk awal debut dari Rebellion di season 13 ini. Ya, bukan tugas yang mudah tadi bagi Alter Ego. Kita melihat bagaimana tim fight yang terjadi back and forth begitu lama dan juga perjuangan keras dari Rebellion yang dimana sebenarnya sayangnya dengan minion yang sudah berubah, dengan minion yang jauh lebih keras, ini membuat Moai juga kesulitan untuk bisa join ke tim fight. Mau gak mau dia harus stay di base untuk membersihkan base dia. Gak bisa kemana-mana dia jadi. Betul. Bener-bener gak bisa kemana-mana. Dan Wah. buying time dari Tas tadi memaksimalkan fungsi Fanny. Tidak hanya dari early game, tapi juga di late game Fanny yang bisa memberikan potensi untuk melakukan end game dengan split push. Dan masih dengan pekerjaan utama untuk tim lain yang sekiranya akan berjumpa dengan Alter Ego. Bagaimana cara untuk bisa menghadang efek zoning dari Pai? Ya, awas ada Pai. Ini benar-benar zoning outnya begitu luar biasa. Dan ya ini adalah sebuah sweet revenge bagi Alter Ego dengan line up mereka yang terbaru. Dan wah sang banteng biru makin terperosok nih ya. Betul. Dua kali kekalahan. Dua kali kekalahan. Ya, sedangkan ini akan memantapkan Alter Ego untuk berada di posisi puncak. Oke. Wow luar biasa balas dendamnya berhasil dan sorak-solai dari Alter Champs juga menggemuruhkan MPL Arena. Ya, dan satu hal lagi yang ditunggu-tunggu. Interview bersama dengan Alter Ego. Jadi waktunya mungkin sesaat lagi kalian semua sangat ingin mendengar nih ya. Ais ya. Baik. Ais sudah mulai meniupkan genderang perang gitu. Baik. Nah, coba mana Coach Lafari? Iya, Mind blowing-nya mana? Mana main blow-nya Mind coach? blow-nya boleh? Ya. Ya, udah pindah. Alter Champ, minggu yang baik untuk kalian. Tapi ini benar-benar merubah segalanya untuk Alter Ego ya. Kita melihat gameplay mereka yang ya gak ada samanya dari season yang kemarin.
benar-benar sabar, apalagi sampai dengan ke late game tadi mereka juga tetap dengan tarik ulur, tetap dengan melihat zoning yang dilakukan oleh Pai. Yap. Sekarang waktunya kita dengar interview bersama dengan Alter Ego. El Familia, mana suaranya nyebut El Familia. Congrats, 2-1 pertama di 4 match yang sudah berlangsung. Gimana nih perasaannya? Kebelet tipis ya tadi ya? Ya lumayan Tadi yang teman-teman. ke toilet siapa sih? Tas sama Pai ya? Apanya? Yang ke toilet tadi siapa? Pai sama Rasi. Oh Pai sama Rasi tas di sini doang ya? Kamu gak kebelet tipis sama mereka juga? Enggak, Deg-degan ya? enggak. Enggak, biasa aja ya. Aku mau nanya dong sama Rasi. Ya. Gimana Rasi? Wah, suaranya Ultrachamp luar biasa. Rasi, aku mau nanya di match pertama, kamu Ya. kan pakai Selena tuh. Itu respon karena tadi Rebellion pakai Hanzo atau gimana? Apa ya? Kalau masalah Serena kayak Emang pengen aja? coach yang suruh. Coach yang suruh aja. Mungkin coach yang mikir kayak karena ada Hanzo gitu kali ya. Terus apakah ini balasan karena Audi itu berhasil mengalahkan kamu 2 kali Oke. di MPL season 12? Sebenarnya ini gue bukan Gimana? bahas dendam dari diri gue sendiri ya. Oke, dari oke Tapi- gak apa-apa. Tapi kan di tim gue sekarang ada XRBL kan, Hais. Hais. Hais Jadi- bawa-bawa di sini loh, Hais Jadi loh. dia udah termasuk keluarga kita kan. Benar. Jadi ini Forposa. El Familia emang kekeluargaan banget ya, Ya. by the way. Thank you so much, Resi. Aku mau nanya dikit sama Nino. Boleh. Oh, 2 mic ya, langsung pakai 2 mic ya. Aku mau nanya, kenapa Hais nggak dikasih main sih tadi? Satu aja buset. Gak tahu kenapa Nggak tahu. lagi disuruh main aja Nino. Kamu disuruh main Iya. aja. Terus tanggapan kamu, tadi kan pas aku lagi ngobrol-ngobrol sama Hais sama Moai, si Hais tuh nyindir-nyindir cloud-nya Moai. Tanggapan kamu tadi ngeliat cloud-nya Moai gimana? Jago sih jago, cuman harus disekolahin lagi aja. Kalau boleh tahu nih, di sekolahinnya di mana? Ya banyak belajar lah, banyak main. Banyak gitu, belajar, banyak ya. main. Terus ini sih apa namanya, kita lawan RBL juga nggak terlalu takut sih soalnya senjata. Sabar. Tenang dulu, kasih penjelasan dulu gimana Nino? Senjata yang paling serem juga Hais kan. Haisnya Oh. kan udah ada di AE, Oh, jadi aman. jadi aman. Aman. Gitu ya. Oke, Iya. thank you. Apa tadi mau apa? Forposa. Oke, nice banget. Aku mau nanya sama jungler kita nih. Jungler yang baru di Alter Ego. Gimana perasaannya main sama Alter Ego? Enak nggak? Seru? Seru sih, cuman kan gue tadi niatnya pengen main jungle tank semua kan. Biar gak terlalu cepet lah matchnya kan. Itu Ternyata. gue gak ada plan main Fanny itu makanya tadi lagi Oh, jadi tadi nggak dibolehin main Fanny? lagi pemanasan aja tadi. Tadi tuh cuma pemanasan gimana Alter Champ? Cuma pemanasan doang loh kayak gitu. Ya, lagi pemanasan. Oh, terus tapi kalau misalnya emang kayak gitu, tapi kok Fanny split pushnya gagal tuh tadi aku lihat-lihat tuh. Ya udahlah ya kalau gagal. Ya udahlah ya, namanya juga manusia kan gak ada yang something. sempurna ya. Iya. Tadi aku juga lihat di match pertama, tangannya Tas tuh cepet banget ya. Abis Winter Transit Immortal loh itu. Ada ritualnya gak sih? Tips-tips buat aku yang masih newbie nih. Oh, nggak ada sih Nggak ada? sebenarnya. Ya, Harus sekolah di mana nggak? Kalau kata Dindo kan harus sekolah dulu nih aku. sekolah di mana ya? Di mana sekolahnya? Nggak tahu deh. Sekolah aja pokoknya. Terus katanya ritualnya makan sate. Bener Tas? Kata siapa tuh? Ada sumber terpercaya katanya suka makan sate. Bener nggak? Tas suka makan sate nggak sih? Oh sukanya martabak isi sate. Itu. Yaudah, aku mau nanya sama Sirpai. Sirpai, kamu ada rencana mau ganti nama nickname nggak? Sirpai, Kingpai, nanti apa lagi gitu? Enggak, Nggak? cringe. Apa? Cringe. Oh cringe, katanya cringe. Pai, aku lihat-lihat dari kemarin tuh, kamu sering banget pakai Terisla. Emang lagi suka banget main Terisla? Emang kebetulan suka dan mau stop sampai kalah kalau nggak di respect band aja Mau sih. stop sampai kalah kalau nggak di respect band. Coba tepuk tangannya dong. Luar biasa banget. Serpai aku mau nanya, bentar lagi kan puasa nih, ya kan? Kamu mau request buka puasa pakai apa? Pakai risol bihun lagi? Iyalah jelas Risol Bihun. Kenapa sih kan? Kalau nggak risol- ada bisa di demo nih nempel. MPL dengerin ya, itu dia Serpai mintanya risol bihun nih. Terus pas banget minggu depan kamu tuh bakalan main juga di bulan puasa, ya kan? Dan bakalan lawan Bigetron.
Ingat gak season lalu kamu mintanya requestnya apa? Perang sarung. Nah, minggu depan kamu ada request-request sendiri gitu nggak? Taraweh bareng mungkin. Taraweh bareng. Tepuk tangan lagi buat Alter Ego. Congratulations buat kalian semua. Dan langsung aja kita breakdown barengan sama casters kita. Monggo. Ada yang tahu artinya itu? apa? Itu Forposa, Posa itu nama aslinya Hais. Oh. Dania Posa nama aslinya. Jadi kayaknya kemenangan dari Alter Ego ini dipersembahkan Dipersembahkan untuk untuk Hais Hais. alias Posa, namanya Oh, Posa. karena dulu Hais juga memiliki kontribusi mengalahkan Alter Ego 2 kali Benar, di katanya season 12. senjatanya. Iya, Sudah diambil. Sudah diambil. Jadi mana gayanya Hais? Dulu ya, dulu. Dulu. Ya. Tapi ternyata berarti Fanny-nya Tas itu masih menjadi mimpi buruk buat Rebellion ya? Masih ya. Masih. Waktu di tim sebelumnya Dulu juga menang berarti 2-0 ya. menang ya. Dengan Ya. Fanny juga. Dan sekarang menang lagi. Ya. Dan kita tahu kenapa alasan ada glue yang dipakai. Terisla sudah kalah. Iya kan? Bener. Akhirnya diambil lah glue. Tapi ya tadi pemilihan glue yang menurutku bagus banget. Karena glue-nya selalu bisa melakukan zoning ke tim dari Rebellion sehingga mereka tidak bisa mendekat. Dan bahkan ada satu outplay yang dipersembahkan oleh Pai juga ya tadi. Yap. Dengan glue. Yang seakan-akan dia lari tapi efek stack-nya masih ada. Jadi dia bisa naik kembali ke atas dan player of the match kita. Oh. Tas. Tas ya, lagi loh nih ya dengan item super ofensifnya juga. Dengan Master Assassin dan Trill yang dibawa. Yap. Permainan makro split pushnya tadi hampir juga bisa membuahkan kemenangan tapi ternyata tidak secepat itu. Betul. Tapi tetap bisa dimainkan. Betul, karena itu nge-distract juga kan yang pada akhirnya untuk source damage-nya ini harus defense di base untuk nge-clear semua minion yang sedang masuk ke base Rebellion. Dan ya kita bisa melihat dengan full item damage yang dibuat oleh Tas tadi dan langsungnya kita melihat untuk highlight. Di game yang ketiga, game yang kembali menjadi game yang cukup alot untuk kedua tim ini. Karena yang satu ini tebel-tebel, yang satunya memang punya burst damage tapi mereka gak bisa instant pick off. Dan kalau kita bicara kapan mungkin ada outplay yang diberikan oleh Pai ya. Sebenarnya yang di sini sih momennya. Seakan-akan dia kabur, begitu selesai di sini, set Nah, efek kalau pasifnya masih ada. Naik kembali. Nah ini outplay banget ya. Betul. Itu Vincentnya harusnya bisa tumbang, bisa selamat, bisa dapetin point kill. Tapi ternyata ya itu grab-grabnya lagi. Dan juga decimat yang memang udah Gak ada, gak gak chaining iya, ya. gak chain sama sekali tadi. Dan kehadiran main, tapi menurut gue Cici dan juga Angela. Ini dua hero yang kalau dikombinasi ternyata Capek ngeri juga. banget ya. Ngeri banget, Capek ngeri juga. banget. Ya kan ada aksi dive kan yang tadi diperlihatkan Alter Ego di second turret di bagian bawah. Dan ternyata Angela yang masuk tadi merubah situasi, langsung dibalikkan sama Rebellion. Nah ini Ini. juga awareness dari Moa ya. Yep. Yang Iya. membuat Tas akhirnya gagal ya buat endgame juga. Tapi zoning, lagi-lagi nih aku ngelihat Alter Ego di season sekarang. Zoning mereka bagus banget. Bagaimana mereka bisa mengkotakkan tim lawan ini agar tidak mendekat ke netral objektif. Di zoning abis dipegangin juga dan sinerginya tuh juga masuk gitu dengan chaining sisi dari Krite-nya plus Rasinya. Yep. Tidak tertahankan lagi tadi. Wih, all hail Tas. Apakah Tas sudah mendapatkan rumahnya? Wah. Ternyata memang menjadi satu faktor yang cukup menentukan juga ya. Iya, Ya, tapi dengan game time yang kembali panjang sebenarnya sekarang. 26 menit lagi ya. Betul, itu Game panjang banget. pertama, game ketiga 26 menit berarti ya. Tapi aku suka sih, Rebellion Esports mereka memang agak sedikit mendobrak. Mereka hanya membawa Angela sebagai mid laner. Dan ini bisa dikombinasikan bersama dengan Cici. Dan yang satunya lagi adalah pengawalan terhadap Moai dengan menggunakan Auditisi atau Ruby tadi. Jadi ada dua faktor yang berbeda yang bisa dimainkan di dua posisi yang berbeda juga. Tapi dengan crowd control ya di Alter Ego, mereka ingin untuk mendapatkan netral objektif tadi. Di Lordnya kelihatan, Vexana ini sangat-sangat mengganggu. Karena Terrify dari Vexana akan langsung bisa menjinakkan Martis yang sudah melepaskan Mortal Coil-nya. Iya, Mortal Coil selesai, gak langsung knock up ke atas, langsung kena Terrify. iya itu ditungguin banget juga ya. Makanya walaupun memang balik lagi dengan item-item defense atau utility yang dibuild sama Svelonya juga. Jadinya ya susah ditumbangin. Betul. Tapi kalau misalkan emang mau fight jangka panjang juga diladenin. Betul. Jadi lebih sulit dan kita jarang ngelihat juga auditisi kapan gitu loh. Kapan momen dari auditisi bisa narik banyak pemain dari Alter Ego karena Yang kena susah kan? Pai terus ya. Iya, Karena Pai. di yang depan. paling besar, paling Di depan. depan. Bisa di mana-mana dan ya dari game duration yang cukup panjang tadi 26 menit dan ya Ritsuke by UBS dipegang oleh Moe masih ternyata.
dari gold lane-nya. Kali ini Cici ya, Betul. 230. Cici loh. Gila. Karena Cici-nya di depan di bareng Angela kan. Dia Iya. yang misahin perangnya juga. Ya tapi kalau ngelihat dari Rich Game memang ya banyak banget tadi aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh Moai ya kan. Betul, dia sampai di base ya Karena dia bersih-bersih. yang jagain lane jauhnya juga dia. Ya mau siapa lagi coba sekarang? Susah, Angela lari kayaknya Lama clear-nya super clear-nya ya minion. kan. Nah mungkin PR-nya kalau Rebellion Esports mereka bisa menang di early-nya. Mereka lebih bagus karena mereka gak usah defense. Ya. Kondisi tadi kan mengharuskan mereka defense. Apalagi base start top dengan bawahnya udah pecah. Yep. Ya dan itu yang dimanfaatkan di Gold Alter Ego ya main tarik ulur. Betul. Dan kayak timing mereka ngegas untuk gimana zoning biar Nah, itu gak bagus ada banget kontes tuh. itu bagus banget sih. Betul. Tiap kali ada yang kelihatan maunya bisa lagi di base, mereka bisa kepok-kepok sedikit untuk buat lordnya. Jadi yang lainnya maju baru dibalikin lagi sama Alter Ego. Yap, Wes. Dan itu dia. 2-1 terjadi dan kita akan melihat golden moment by UBS. Let's go. Lihat apa ya, lihat apa ya. Cari orang. Backstana kena. Winter backstana lihat gua. Aman, backstana mati bro. Cloud di gua, Cloud lihat gua. Pukul. Nice tuh. Santai. Cloud di kiri guys, Cloud di kiri. Tembak di grill ya. Nice. Grill ya. Lihat, Ada aku bro. Kenapa ada? Cloud